limit fungsi. Perkenalkan, nama saya Biar Pendengaran. Nama saya Muhammad Farel Al-Farizi. Nama saya Muhammad Ali Akbar. Langsung saja. Oke, jadi di slide pertama ini ada pengertian limit fungsi. Jadi limit fungsi itu adalah konsep dalam kalkulus yang menggambarkan nilai pendekatan suatu fungsi ketika variabel mendekati suatu titik tertentu. Dengan kata lain, limit menunjukkan bagaimana perilaku suatu fungsi saat variabel independennya, misalkan x, bergerak mendekati suatu nilai tertentu, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Lalu di sini ada beberapa sifat-sifat limit fungsi. Yaitu yang pertama ada limit bersifat unik. Yang kedua, limit samping kiri dan kanan. Yang ketiga, limit fungsi konstan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan fungsi. Kelima, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Yang keenam, teorema hospital. Yang pertama ada limit bersifat unik. Limit bersifat unik ini kalau suatu fungsi memiliki limit di titik tertentu, maka nilai limit tersebut hanya satu. Limit yang ada pada suatu titik tidak bisa memiliki dua nilai berbeda. Jadi kalau limit kiri dan kanannya sama, itu limitnya ada dan hanya satu nilai. Mati dulu aja. Diketahui limit x mendekati 4 sama dengan 9. Lalu apakah limit x mendekati 4 fungsi x9 ini mungkin juga dari limit x mendekati 4 fungsi x sama dengan 12? Itu kita nih limit bersifat unik nih nggak usah pakai rumus gimana-gimana, karena ini cuma membuat perbandingan gitu. Karena di awal sudah diketahui limit x mendekati 4-nya itu fungsi x-nya itu 9, jadi dia nggak mungkin nilainya tuh 12 juga, karena di awal udah diketahui 9 gitu. Jadi kalau suatu fungsi punya limit di suatu titik, itu limitnya hanya bernilai 1. Intinya kalau udah diketahui nilai tetapnya dari suatu limit fungsi, itu nggak mungkin berubah nilainya. Yang kedua ada limit samping kiri dan kanan. Limit kiri dan kanan ini adalah cara melihat nilai fungsi saat kita mendekati suatu titik dari dua arah. Kalau dari kiri itu disebutnya limit kiri, kalau dari kanan disebutnya limit kanan. Kalau dua arah ini ketemunya sama, berarti limitnya ada. Kalau beda, berarti limitnya nggak ada. Ini contoh soal sederhananya. Jadi di sini diketahui fungsinya ada 2x plus 1, lalu ada 3x min 2. Yang pertama, kalau kita pengen cari
fx-nya. Kita cari dulu nih limit dari arah kirinya. Kenapa ditulisnya limit kiri dalam kurungnya tuh x mendekati 2 min? Karena dilihat dari soal tadi, jadi kalau di awalnya x plus 1 itu dipakainya tuh mendekati 2. Jadi kalau limit yang bawahnya ini 2 ke bawah atau 2 min, pokoknya dari 2 ke belakang itu makanya yang x plus 1. Terus yang kedua kita cari dulu nih limit yang dari sebelah kanannya juga. Sama nih kita nyari limit kanannya ya tinggal diganti aja. Tadi kan kalau nilai x nya 2 ke bawah tuh makanya x plus 1. Nah ini kalau nilainya 2 dan ke atas itu makanya 3x min 1. Jadi kita hitung aja x nya diganti jadi 2. 3 kali 2 dikurang 2 tuh sama dengan 4. Nah, karena nilai limit dari kiri dan limit kanan itu berbeda nilai akhirnya, maka dipastikan ini tuh bukan limit samping kiri dan kanan karena hasilnya beda. Beda lagi kalau hasil dari limit kiri dan kanan ini hasilnya sama, berarti dia termasuk sifat limit samping kiri dan kanan. Ya intinya kalau limit kiri dan kanannya sama itu berarti limitnya ada. Kalau nilainya beda, limitnya nggak ada. Sekarang saya menjelaskan tentang limit fungsi konstan. Fungsi konstan ini sebenarnya gampang karena nilainya itu sangat sama dan nggak peduli berapa nilai x-nya. Fungsi konstannya itu limitnya itu tetap sama, nggak berubah. Nilai konstannya, nilai limitnya itu tetap sama, nggak berubah sama sekali. Saya berikan contoh. Di contohnya limit lim x-nya 7 Nah, kalau limit fungsi konstan itu gak ada berubah, gak ada mengerjakan pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian dan selainnya seperti kiri dan kanan yang barusan dijelaskan oleh teman saya Dias, itu gak ada berubah sama sekali.
nilainya tetap sama seperti ini. X-nya tetap 7 dan nilai fx-nya tetap 9. Nilai fungsi konstan sama limitnya tetap sama, nggak berubah sama sekali. Itu nilai untuk fungsi konstan. Kalau fx-nya 5 berarti untuk x berapapun hasilnya tetap 5. Seperti yang dijelaskan di PPT ini. Mau x yang mendekati 1, 10 dan seterusnya, hasilnya tetap aja 5. Lanjut. Ini contoh soal seperti tadi yang sudah menjelaskan tuh. X-nya tetap aja tetap berubah sama sekali. X-nya 7 dan fungsi konstannya itu 9. Terus. Nah, ini baru di materi penjumlahan dan pengurangan pada unit fungsi. Nah, untuk penjumlahan pengurangan unit fungsi ini sebenarnya seperti kita ada pada umumnya penjumlahan dan pengurangan. Cuman tinggal kita mensubstitusi antara x-nya, fx-nya, konstantanya itu kita substitusikan nilai-nilai tersebut. Contoh lagi soalnya. Bukan soal dulu sih, kita langsung punya dua fungsi dan kita jumlahkan atau kurangkan, maka limitnya juga bisa kita jumlahkan atau kurangkan masing-masing limitnya. Kita jumlahkan atau kurangkan limitnya tersebut dari fungsi fx-nya maupun gx-nya. Terus lagi. Nah, ini mungkin soal gampang ya jika fx nih. Fx ke belakangan ya, udah kelihatan. Sama dengan x plus 2. Nah, jika contoh ya x-nya ini 2, ini langsung gini aja, 2 plus 2 sama dengan 4. Ini soal mudahnya gitu aja, kita langsung. Kalau contoh ini x-nya itu 2. Contoh soal mudahnya. Pengurangan seperti itu juga. Contoh limit ke x-nya itu x-nya 3, x-nya 1. Langsung aja 3 kali 1 itu untuk perkalian, tapi tinggal substitusi masukkan nilai x-nya. Ini kayak tadi tuh substitusi masuk x-nya. Karena x-nya nggak ada angka di sini ya. Kecuali angka di sini 2 kali 2. Tapi kalau karena di sini nggak ada cuma x2, kita langsung substitusi masukkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu contoh mudahnya. Terus lagi. Nah, limit fungsi perkalian itu sama juga. Limit dari hasil perkalian dua fungsi adalah perkalian dari limit masing-masing fungsi tersebut. Kita mengkalikan antara fungsi yang ada dan gx-nya, konstantanya dan limitnya kita kalikan. Contohnya juga. Ini sebenarnya bukan rumus sih, cuma tinggal masukkan kan doang. Terus ya. Terus gini aja, saya langsung menjelaskan soalnya. Lebih mudah untuk soal. Saya pakai limit jumlah pengurangan dan perkalian dulu nih. Contoh limitnya x-nya 3. X-nya 3. X-nya 3. Ini 3. X plus 2 ditambah 2x gitu. Misal sama dengan 50. Langsung x kita langsung masukkan, x-nya kan 3, kita langsung masukkan saja. Langsung 3 tambah 2 ditambah 2 dikali 3. Oh ya, 2 kali 3 min 1. Langsung kita kan udah masukkan nih. Jadi x-nya kita masukkan, langsung 3 karena di limit x-nya itu 3. Si 3 kita langsung aja 3 tambah 2 sama dengan 5 tambah ini. Ditambah 2 kali 3 itu 6. 6 kurangin 1 itu 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Udah gini aja. Ini contoh mudahnya penjumlahan dan pengurangan ya. Kita sekarang langsung contoh ke perkalian. Ini pengurangan dan pengurangan. Kalau perkalian ini penjumlahan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ya perkalian di sini. Kita masukkan juga limitnya berapa? Limitnya contohnya x-nya itu limitnya 2. Contohnya itu soalnya adalah x plus 1 x min kiri. Kita masukkan ini contohnya. X-nya 2 plus 1 x min 3. X-nya langsung 2.
2 plus 1 sama dengan 3. 2 min 3 sama min 1. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Udah gitu aja, ini perkalian. Kan kalau tadi kan penjumlahan, di sini penjumlahan. Nah, ini perkalian di sini. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya soal mudah. Ada soal yang lebih susah lagi. Saya berikan soal lebih susah. Karena ini soal mudah. Ya seru. Ini gampang ya. Gampang lah, cuma substitusi doang. Penjumlahan pengurangan. Nomor 1 ya. Ini sebenarnya soalnya itu soal agak hard lah bisa dibilang. Karena kalau dari BPT itu mudah, tapi kita pakai soal hard biar lebih paham kalian. Nah, ini soalnya nih, kan beda kan ya? Ini langsung jadi satu, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, kita tuh pertama tuh kita fokus sama sini dulu, fokus di sini dulu. Kita faktorkan ini, karena 3x min 10, berapa kali berapa yang hasilnya tuh min 10. Dan kalau dijumlahkan 3, berarti min 2, berarti min 2 dikali 5. Berarti X, ini kalian tahu sih, X min 2, X min 2, X plus 5. Kan kalau min 2 dikali 5 kan min 10. Kalau min 2 ditambah 5, itu kan hasilnya 3. Seperti itu faktoran, kalian udah pernah belajar ya. Setelah itu, masukkan saja langsung ke X 2. Nah, ini kan sama nilainya. Coret X sama 2. Kita masukkan X plus 5 sama dengan X nya berapa? 2 tambah 5 sama dengan 7. Seperti itu. Ini untuk soal pertama. Untuk soal kedua. Misalnya kelihatan nggak? X kuadrat plus 3x min 16. Soalnya kayak min 16 X min 2 X min 4. Nah, ini pertama kita sama juga, kita faktorkan dulu ini min 16 ini, kita fokus sama yang ini. Kalau min 16 berarti min 4 dikali 4, berarti sama dengan X min 4 X plus 4. Kita masukkan X2 nya, X min 2 X min 4. Nah, ini kan sama ya nilai X min 4 sama X min 4. Kita coret lah ini, berarti sisa ini. Tinggal kita kerjakan lagi, X plus 4 X min 2. Kita substitusikan X nya 4 tambah 4 habis itu dikali 4 kurangin 2. 4 tambah 4 8 dikali 2 sama dengan 16. Ini hasilnya berarti. Itu untuk penjumlahan pengurangan. Itu soalnya lebih satu lagi. Jadi limit fungsi itu sama dengan kayak kalau kalian udah kan, kalau udah dapet ini ya, ini kan pasti udah ada ya limitnya. Itu tinggal kalian substitusi doang. Habis itu kalian mengerjakannya, habis itu susunannya. Kalau contoh kayak tadi kan pemfaktoran, karena di sini kalau kita mengerjakan secara
trio apa tadi? Trigonometri. Trigonometri itu nggak masuk karena ini harus kita faktorkan karena 16 min 16 kita dapat nih kita bisa faktorkan, maka kita faktorkan nilai tersebut. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, boleh di next. Pembagian. Pause dulu nih, bentar nih. Pembagian. Pengertian itu limit dari hasil pembagian dua fungsi. Dua fungsi itu ada fx dengan gx. Adalah pembagian dari limit masing-masing fungsi. Oke, kalau kita lihat dari penjelasannya mungkin rada muter ya. Jadi kita lihat di notasinya aja ini. Di notasinya ada limit x menuju a dengan dua fungsi. Dua fungsi itu fx dan gx. Di sini dia juga ada catatan. Catatan itu limit. Kalau fungsi gx itu 0, dia nggak bakal bisa dibagi. Kalian bisa cek di kalkulator, apapun penyebutnya. Misal, 3 deh. Misal, gue punya angka 3 pembilangnya, terus dibagi 0. Kalian bisa cek di kalkulator, itu dia nggak bakal bisa dibagi. Kecuali kalau 0 yang semisal 0 yang di atas, dia baru dapat menghasilkan 0. Gitu. Itu catatan sedikit. Kita langsung lihat ke contohnya aja biar lebih paham ya. Jadi di contoh itu ada soal, misalkan dia punya fx, nilainya itu 3x, dan juga fungsi keduanya gx dengan nilai x plus 1. Oke. Habis itu limitnya itu x menuju 2, atau ya limitnya itu 2 lah gitu. Oke. Kita langsung ke step by step aja. Langkah pertama, kita cari dulu hasil dari nilai fx dan gx itu berapa. Tinggal diganti aja, gampang. 3 dikali x nya itu 2 sama dengan 6. Ini untuk fx-nya. Kalau gx-nya itu ya tinggal diganti lagi x-nya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Udah. Habis itu, kelar kalian dapat fx sama gx-nya ini hasilnya, baru tinggal dibagi aja. Jadi fx per gx tinggal kalian masukin. Fx itu kan kita udah cari 6, sama gx-nya kita udah cari 3. Hasilnya adalah 2. Gampang, sesimpel itu. Ada yang mau foto? Mungkin catat? Nggak ada? Oke. Jelas ya? Ada yang pengen nanya nggak? Nggak ada, jelas ya? Boleh langsung kita ke pangkat. Pangkat itu penjelasannya limit dari fungsi yang dipangkatkan adalah pangkat dari limit fungsi tersebut. Kalau kita lihat penjelasannya ya muter-muter sih sebenarnya. Jadi kita langsung ke contoh soal aja deh. Sebenarnya sama step by step-nya juga kita cari dulu hasil dari nilai fx-nya itu berapa. Oke, itu limitnya x menuju 3. Oke, kita tinggal cari dulu nih fungsi dari fx-nya, nilainya itu berapa. Sama kayak tadi tinggal dimasukin doang, ini x-nya diganti 3 tambah 1 4. Habis itu udah tinggal dipangkatin aja, sesimpel itu sebenarnya. Ini masih contoh basicnya aja gitu. 4 ya. Oke, jadi 4 kali 2 16. 4 kali 2, 4 pangkat 2. Sorry. Oke, udah segini. Ada yang pengen ditanyain lagi? Atau masih bingung? Atau mau dicatat boleh? Gak ada? Oke, gua hapus ya. Oke, kita masuk ke limit fungsi dalam akar. Sifatnya pengertiannya, limit dari akar suatu fungsi adalah akar dari limit fungsi tersebut.
Kita langsung ke contoh soal aja deh biar paham. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, dia step by stepnya juga sama. Kita cari dulu hasil dari nilai fungsi fx itu berapa. Oke, di sini limitnya tuh x menuju 2, berarti x sama dengan limitnya x itu 2 gitu lah. Dah, kelar gini kita dapat karena ini diakarin ya, nanti diakarin. Kita cari fungsinya dulu. Tinggal x-nya diganti 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2. Kita cari hasil dari fungsi fx-nya dulu. 2 pangkat 2 itu 4 tambah 3 kali 2 itu 6. Berarti 10. Nah, kita udah ketemu kan fx-nya. Udah, nanti tinggal diakarin aja. Berarti kan akar 10 nih. Akar 10 tuh kalau didesimalin itu dia 3,16. Sebenarnya dia masih banyak, cuman kita ambil 2 angka aja di belakang koma biar gampang sama enak dilihat gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang pengen ditanyain tentang fungsi dalam akar? Atau mau dicatat? Atau mau difoto? Ada? Nggak ada? Gua hapus ya. Nah, di sini ini yang mungkin menarik nih, teorema L'Hospital. Apa sih teorema L'Hospital? Jadi, ketika kita menemukan kondisi yang hasilnya 0/0, kita bisa menggunakan fungsi teorema L'Hospital. Oke, boleh di next aja, langsung ke contoh soal. Nah, ada contoh soal nih. Semisal limit x menuju 0. Habis itu ada sin x per x. Nah, ini sin x ini kita ganti dulu nih. X-nya kita ganti ke 0. Kita masukin dulu. X-nya diganti 0 per 0. Kalau kalian bisa cek di tabel sin konstan, sin 0 itu dia menghasilkan 0. Jadi dia bakal menemukan kondisi 0 per 0. Nah, disitu kita baru bisa pakai fungsi teorema L'Hospital. Dengan cara kita turunin dulu nih menggunakan turunan fungsi trigonometri gitu. Jadi kita cari dulu satu-satu. Turunan sin x, kalian bisa cek di Google turunan fungsi trigonometri. Kalau sin x itu dia bakal jadi berubah cos x. Dan x ini 1. Kenapa bisa 1? Jadi angka 1 ini dia ngambil dari nilai x tersebut. Jadi kalau semisal x ini 2, dia jadi 2. Kalau semisal 3, dia jadi 3. Jadi hasil ini diambil dari nilai ini tersebut. Nilai x itu tersebut gitu. Baru deh kelar kita nemuin turunannya, ini turunan ya, yang udah diubah nih bagian kanannya, itu turunannya, baru kita masukin. Berarti jadi cos x per 1. Cos x, ini x ini diganti 0 ya, jadi cos 0 per 1. Kalian bisa cek di tabel sin konstan, cos 0 itu dia hasil 1, jadi 1 per 1 atau 1. Mungkin ini dari teorema L'Hospital. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Atau mau difoto boleh? Udah? Oke, gue hapus ya. Yang lumayan gampang sih sebenarnya.
Gak ada kata susah di matematika. Anjay. Oke, soal itu pertama dia masuk ke penjumlahan sih, masuk ke sifat penjumlahan. Tapi dia ada step pemfaktoran juga. Oke, caranya gimana? Pertama, kita kerjakan yang ini dulu. Step pertama nih. Step pertama, kita cari ini dulu, kita faktorin yang bagian atas aja, karena dia ada kuadratnya. Oke, karena x-nya 2, kita bagi kedua sisi apa ini? Ya itulah. Kita pisahin dulu gitu. Habis itu baru kita cari berapa kali berapa yang hasilnya minus 9. 3 kali 3 kan 9 gitu. Cuman harus minus. Berarti minus 3 dikali plus 3. Dia nanti jadi minus 9. Oke. Baru ini kita masukin x min 3 nya. Nah, karena udah ada yang sama nih, kita boleh coret nih kalau ada begini. Coret jadi sisa x plus 3. Habis itu baru masukin plus 2x. Oke. Baru x-nya kita bisa ganti sama limit yang x menjadi 3. Baru kita masukin lagi tuh. 3 tambah 3 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 6 yang hasilnya 12. Oke, gini, ada yang mau ditanyain? Atau masih bingung? Atau mau difoto? Boleh? Udah? Gua hapus ya. Gua ada satu contoh soal lagi. Jadi dia tentang teorema L-Hospital. Dia ngebahas itu. Soal itu limit x menuju 0 sama dengan 1 min cos x per x kuadrat. Nah, ini kita turunin lagi nih kalau kayak gini. Pokoknya kalau ada soal kayak teorema L-Hospital, coba deh kita ini dulu deh biar nggak bingung. Kalau semisal kita kerjain langsung nih, 1 min cos 0 per 0 kuadrat, 0 kuadrat ya 0 lah ya. Jadi 1 cos 0 berapa ya? Gue lupa. Nol itu 1. Jadi gini, 1 dikurang 1 per 0. Dia kan berarti jadi 0 per 0. Nah, ini baru bisa kita pakai menggunakan teorema L-Hospital. Oke, langsung kita masuk. Berarti ini bagian yang ini kita turunin dulu menggunakan fungsi turunan trigonometri. Yang hasilnya jadi 1 min cos x. Cos x itu kalau diturunin jadi cos x itu kalau diturunin dia jadi min sin x per x kuadrat. Ini dia bakal berubah jadi 2x. Jadi cara dapetin 2x ini ada rumusnya lagi nih. Semisal xn sama dengan n kali x n-1. Ini rumusnya. Jadi ini kan x kuadrat nih. Kita masukin x kuadrat sama dengan ini n kan.
N-nya keluarin ke sini kali X 2 kurang 1. X pangkat 2 kurang 1 itu kan berarti X doang, karena X pangkat 1 kan. Jadi udah 2X. 2 kali X, 2X. Yaudah dia ketemu 2X. Jadi hasil ini 2X, habis itu baru kita kerjain. 1 min sin 0. Sin 0 itu kalau dilihat di tabel sin konstan, dia jadi 0. Jadi 1 dikurang min 0 per 2X. Yang hasilnya nanti jadi 1/2. 1 dikurang 0 dia tetap 1. Habis itu 2X, ini X ini nggak dianggap jadi 2 gitu, 1/2. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada kurang jelas? Atau mau difoto boleh? Oke, sekarang mari kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar materi limit fungsi atau 4 pertanyaan. Ya, silakan Dede. Perkenalkan, nama saya Masa dari kelompok 3. Saya punya pertanyaan dari contoh soalnya Ali yang pertama. Kan contoh soalnya limit X menuju 2, X kuadrat tambah 3X min 10 per X min 2. Nah, kan disederhanain tuh X min 2 dan X plus 5. Itu penyederhanaan dari min 10 atau penyederhanaan dari X kuadrat tambah 3X min 10? Saya jelaskan ya. Oke. Sudah. Mas benar. Ini pertanyaan bagus nih. Tadi maksudnya menanyakan limit X2 X kuadrat plus 3X min 10. Min 10. Nah, kenapa? Kenapa itu kan X2 dan X plus 5. Nah, itu penyederhanaan dari min 10 aja atau 5. X min 2 sama X plus 5 yang penyederhanaannya. Oh iya. Nah, itu penyederhanaan dari min 10 doang atau penyederhanaan dari seluruh atasnya, yaitu X kuadrat tambah 3X min 10? Itu seluruhnya. Karena kan tadi kan pemfaktoran, bukan terus pemfaktoran. Nih, X kuadrat. Bagus nih, 3X min 10. Nah, kan kalau di rumus pemfaktoran itu kan pasti ada X sama X. X sama X. Nah, kita mencari nih berapa yang dikali berapa yang hasilnya min 10 dan dijumlahkan hasilnya 3. Karena kita dapat pertama min 2 dan ini 5, positif 5. Karena min 2 dikali 5 tuh hasilnya min 10 dan 5 ditambah min 2 tuh hasilnya 3. Itu bagus pertanyaannya. X ini kan X kuadrat kan X sama X. Oh, berarti X itu X pisah ya? X sama Enggak, X ini udah enggak karena udah masuk rumus pemfaktoran. Pemfaktoran. Kita langsung memfaktorkan antara X-nya ini dengan 3. Karena ini cuma 3X tuh hanya sebagai nilai sukunya dong, bukan suku X doang. Tapi difaktorkan tuh nanti 3 dengan 10-nya. Seperti itu. Thank you, Lee. Siap, bagus. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ada yang lain? Kritik dan saran. Kasih aja. Silakan yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Kritik saran nih. Pilih. Masih ada yang 2. Oh ya, silakan. Ya, silakan Bidi. Perkenalkan, nama saya Syahni Islami Nabil Aziz. Untuk kritiknya tadi untuk dari kelompok 12. 12 kan? Ya 12. Tadi kritiknya untuk pemateri si Dias, tulisan soalnya terlalu kecil. Itu aja sih. Siapa namanya tadi? Syahni Islami Nabil Aziz.
Nama panggilan siapa? Sehat. 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 Oke, sehat. Makasih. Terima kasih sehat. Ada lagi yang lain ingin memberikan kritik saran? Darren. Ayo yang malu nilainya. Nomor 1 nih, kurang nilainya C tadi. Yang lain. Aduh. Kita tanggapan aja. Adik dong. Arbi. Dari kelompok 6 ya? Dari kelompok 6 iya kelompok 5 gue coba ngasih saran sih untuk Ali Akbar ya, untuk penjelasannya saya udah masuk gitu, tapi untuk omongannya gitu rada pelanin dikit. Iya, jangan terburu-buru. Mungkin itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Serius. Kalau saya ada saran buat Pak Aurel, mungkin nanti kalau presentasi kedepannya jangan cepet dihapus tulisannya di kayak Ali tuh di part-part gitu loh. Oh iya. Masih banyak Darren. Dari kelompok berapa Darren? Kelompok 8. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Darren atas sarannya ya. Lagi yang lain. Ibnu. Hah? Yo. Oke, mungkin ini saja materi singkat yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin bisa belajar mandiri lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.